kita nyari kopi di Indonesia pada saat itu nggak dapet, susah banget. Karena kan rata-rata pada saat itu tahun itu banyak kopi diekspor, yang ada kopi jelek. Karena putus asa, akhirnya kita harus import kopi Indonesia dari Singapura. Halo para sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya CBC di program Gemas Generasi Maestro. Para sahabat, kalau kita berbicara masalah kopi, mau minum kopi, nah bintang tamu saya pada hari ini seorang yang punya jasa besar, andil besar di dunia perkopian dan barista, baik di Indonesia dan di luar negeri. Siapa lagi kalau bukan Tuti Mohtar. Nah, saya akan perkenalkan nih bintang tamu saya ini, seorang ahli di kopi yang sebagai founder dari Specialty Coffee Association of Indonesia, ya. Terus juga founder Asian Coffee Federation dan The Indonesian Coffee Ambassador. Wah, pokoknya tentang kopi jagonya Tuti Mohtar. Nah, Tuti Mohtar juga ini kebetulan sahabat saya di SMP dan SMA ya, Tuti. Wah, terima kasih nih Tuti udah bersedia hadir di podcast Gemas ini. Terima kasih sudah diundang loh. Iya, para sahabat, kita akan ngomong tentang kopi nih. Bagi para pencinta kopi di seluruh Indonesia, nanti dengarkan tentang kopi bersama Tuti. Ya, nah tentang kopi ya sebenarnya, Tuti. Apa sih dulu yang mendasari kok bisa tahu-tahu terjun di kopi gitu loh? Apa memang dari kecil, dari remaja tuh Tuti suka ngopi nggak sih? Gitu. Ceritanya panjang nih. Kita mulai dari tahun 98. Oh, dari 98 ya. Sebenarnya sebelum saya masuk ke kopi itu saya nggak minum kopi. Oh. Jadi saya nggak terlalu suka minum kopi, cuman tahu dari ibu saya lah, kan zaman 98 gitu. Iya. Sangat sedikit sekali anak muda yang minum kopi kan. Pasti dianggapnya orang tua lah kalau yang minum kopi. Tahun 98 saya masuk ke salah satu perusahaan. Pemiliknya itu ekspat orang Amerika. Dia import bahan-bahan dari Amerika untuk ekspat di Indonesia. Nah, seiringnya berjalan waktu nih, sebelum kejadian itu ya, sebelumnya ya, ternyata banyak ekspat yang mencari kopi Indonesia. Nah, mereka nih sampai komplain, kok saya cari kopi Sumatera waktu itu ya, Sumatera dan Toraja harus dari Singapura, harus beli di Singapura gitu loh. Malah kopi Indonesia adanya di Singapura ya. Tahun itu, kok kenapa nggak di sini? Akhirnya bos saya waktu itu mikir, ya kenapa kita nggak roasting sendiri ya. Jadi dimulailah riset nih untuk roasting kopi di Indonesia, di Jakarta. Kita belajar dulu, nggak lama kejadian Mei, agak berhenti. Akhir-akhir 98 nih baru kita mulai, 99 2000 nih kita udah mulai ngerosting sendiri. Nah, pada saat itu di 99 2000 itu kan coffee shop sangat jarang ya. Iya, masih jarang. Masih jarang. Kalaupun ada di mall, pasti isinya dianggapnya bapak-bapak gitu. Jadi struggling juga tuh saat itu. 99 2000 sampai salah satu coffee shop, saya sebut deh Starbucks, tahun 2003 masuk, baru deh orang mengerti tentang kopi. Tapi pada saat itu pun sebenarnya belum banyak yang tahu profesi barista, Den. Iya. Jadi kalau dulu suatu profesi yang baru ya. Mungkin sekarang udah banyak. Kalau sekarang udah lumayan banyak. Udah banyak ya. Karena malah udah jadi kayak apa ya? Cita-cita orang ya. Ya. Cita-cita anak muda jadi barista. Betul. Jadi sampingan. Lihat aja nih kayak di coffee shop sebelah nih. Itu kan anak-anak muda, ada yang nyambi sambil kuliah. Kuliah, gitu. benar-benar. Jadi kayaknya bangga gitu. Dulu tuh kalau dibilang ini ada barista competition, apa sih barista? Atau enggak kita misalnya memperkenalkan diri, ini barista, dipikirnya Mbak Rista. Gitu. Nah, barista itu sendiri dari apa sih? Maksudnya bahasa? Sebenarnya bukan bahasa Indonesia ya, sebenarnya dari bahasa luar, tapi dijadikan salah satu profesi, jadi seluruh dunia udah pakai nama barista ya. Gitu. Sama kayak bartender lah gitu. Iya. Jadi asal mulanya sebenarnya nggak ini ya, secara kebetulan aja, nggak disengaja gitu ya, bisa terjun ke dunia kopi itu. Betul. Jadi
pepatah bilang memang betul. Kalau sudah terjun di dunia kopi itu agak susah keluar lagi. Memang. Gitu. Jadi pada saat setelah roasting kan pekerjaannya adalah cupping ya, nyobain nyicipin ngopi awal-awal karena keterpaksaan. Jadi ya melakukannya dengan ya karena pekerjaan. Tapi sebulan pertama lama-lama ternyata menyenangkan ya. Mulai dari situ sampai sekarang kayaknya tidak terpisahkan dengan kopi. Nah, tuh kan Indonesia ini sebenarnya kan ya yang saya baca tuh ya salah satu penghasil kopi di dunia lah ya. Keempat. Oh, keempat ya. Sekarang keempat ya. Paling ini mana? Paling yang pertama tuh Brazil. Kemudian Vietnam, Kolombia, Indonesia, Ethiopia. Itu apa? Karena kualitas kopinya atau jumlah produksinya? Kalau itu jumlah produksinya. Jumlah produksi. Kalau kualitas, kalau kita bicara kualitas ya, sebenarnya banyak aspek yang menyangkut kualitas. Tapi kalau produksi, kalau dilihat ya, mungkin ada yang bertanya, Brazil kan tidak lebih besar dari Indonesia ya? Iya. Kemudian nggak usah Brazil ya, Vietnam. Iya. Vietnam sama Kolombia. Nah, sebenarnya perkebunan kopi di Indonesia ini banyak. Tetapi banyak dimiliki oleh petani. Jadi kalau udah 5 tahun belakangan inilah baru mulai petani ini belajar dan mau memperbaiki lahan pertaniannya. Dan sekarang banyak juga petani anak muda sebenarnya. Jadi mereka biasanya kalau anak muda kan mau belajar, mau berinovasi dan lain-lain. Jadi kalau dulu itu karena banyak dimiliki oleh petani, mereka karena panen kopi itu setahun sekali, jadi mereka nyambi. Nggak dikelola dengan baik ya. Nah, jadi nggak fokus lah. Makanya produktivitasnya tidak setinggi negara-negara yang 1, 2, 3 tadi. Tapi sekarang sudah mulai dengan teknologi atau apa gitu kali ya? Sekarang sudah mulai, tapi masih belum ngejar yang mereka bertiga itu. Masih ya. Masih karena kalau di Brazil itu kopi kan tumbuh di dataran tinggi. Kalau untuk Arabica ya di atas 1000 di atas permukaan laut. Nah kalau di kita kan lereng-lereng gunung gitu ya. Nah kalau di Brazil kelebihannya adalah meskipun tinggi tapi dia dataran itu landai. Nggak terjal, nggak curam gitu ya. Jadi buat mereka mudah menanam pohonnya, untuk manennya juga lebih mudah. Iya. Nah tadi berbicara masalah kopi tuh ada Arabica gitu ya. Sebenarnya ada berapa macam sih kopi itu? Yang common atau yang biasa itu kan Arabica Robusta. Iya. Sebenarnya ada Liberica, ada Excelsa dan lain-lain. Tapi macamnya banyak ya. Yang terkenal cuma kelihatannya Arabica sama itu aja ya. Robusta ya. Iya. Karena itu produksi kedua jenis itu kan cukup banyak. Iya. Kemudian karakternya itu sangat berbeda antara Arabica dan Robusta. Sementara kayak Liberica ini sama Excelsa tuh kadang-kadang di tengah-tengah atau di bawahnya Robusta. Jadi kayak gini, mudahnya ya, kalau Arabica itu dianggapnya lebih asam dibandingkan Robusta. Ya. Emang saya kalau minum kopi Arabica tuh asam sih ya. Emang karena ini ya. Sebenarnya nggak bisa dibilang asam ya. Kalau asam itu bisa dari, kalau kita bicara asam kan yang simpelnya adalah cara roastingnya. Kalau roastingnya terang pasti asamnya naik. Sama kalau kayak kita Robusta, kita bikin terang ada sedikit asam tapi rasa kacang-kacangan juga naik. Nah kalau Robusta itu kan kafeinnya banyak ya. Dan orang bilang, ini orang awam bilang ya, kalau orang kopi pasti nggak mau, bitternya tuh kan ada pahit gitu ya. Nah kalau Excelsa Liberica itu pahitnya tuh melebihi Robusta gitu. Jadi kalau dikonsumsi itu kurang menyenangkan lah gitu. Biasanya Excelsa itu dipakai oleh industri kopi besar. Jadi kan kalau kita minum massal gitu ya. Minum yang kopi saset itu kan supaya kopinya tetap terasa ya harus pakai yang pahitnya tuh agak tebel lah gitu loh. Nah kalau kopi kan suka ada kadang-kadang di coffee shop itu kopi apa ya, decaf gitu ya. Katanya nggak non kafein gitu loh. Nah itu benar nggak sih? Jadi gini, pada dasarnya bahan mentahnya sama kopi sama gitu ya. Nah menghilangkan kafeinnya itu pasti dengan beberapa proses. Tetapi
sampai dengan saat ini penelitian menunjukkan bahwa tidak bisa hilang 100%. Paling banyak itu 99% lah. Masih ada tersisa 1%. Kalau kandungan kafeinnya dihilangkan dari kopi, dihilangkan secara paksa ya, bukan secara naturalnya, otomatis ada beberapa rasa aroma yang hilang dari kopi itu. Jadi mengorbankan aroma dan rasa juga ya sebenarnya ya. Pasti gitu. Kalau buat orang yang suka ngopi, decaf itu bukan kopi gitu. Pak ini air biasa gitu. Terutama ini ada teman saya misalnya yang punya penyakit jantung atau apa tuh, ketika kita ke coffee shop gitu, jadi mesennya yang decaf. Atau enggak ini di Indonesia kan jarang ya decaf ya. Jarang, iya. Jarang banget. Jadi sebenarnya kan kerjanya kafein itu kan memicu kerja jantung lebih kan? cepat kan. Apalagi orang yang sakit jantung agak riskan kali ya. Agak riskan. Kalau enggak misalnya beli americano itu kan espresso tambah air panas. Espressonya minta sedikit aja, air panasnya agak banyak gitu loh. Mengingat di Indonesia susah banget cari decaf. Gitu. Nah para sahabat tuh, kalau Anda punya sakit jantung terus lagi kebetulan sedang ngopi sama teman, jadi pesannya aja ini aja americano aja gitu. Tapi espressonya sedikit, minta hot waternya yang banyak. Ya, jadi kalau susah cari decaf ya itu aja alternatifnya. Ya, alternatif. Nah, berbicara kopi ya, sebenarnya di Indonesia ini di daerah mana sih yang kopinya bagus gitu? Saya nggak bisa bilang di daerah mana ya, karena kalau kopi itu di Indonesia dari ujung Aceh, Sumatera sampai ke Papua Aceh Gayo ya. Aceh Gayo. Kopi Gayo terkenal ya. Sampai ke bawah itu Sumatera Utara, terus Sumatera Selatan, Bengkulu, sampai ke Lampung ya, Robustanya, Pulau Jawa ada, Bali, sampai ke Papua. Kecuali berarti seluruh Indonesia tuh ada ya penghasil kopi ya? Hampir lah ya. Hampir. Kecuali Kepulauan Maluku nih yang belum ada. Maluku malah nggak ada. Belum. Belum. Karena beberapa tahun sebelumnya kan Kalimantan nggak ada, ternyata sekarang udah ada nih. Udah bikin. Kalau kita bicara kualitas, kualitas petani dan pengetahuan petani tentang kopi ini udah nyebar nih, mulai dari ujung barat sampai ujung timur gitu ya. Jadi di Aceh ada yang bagus, turun ke bawah ke misalnya ke Sumatera Utara, ke bawah semua ada yang bagus. Proses pasca panennya juga mereka sudah mulai bagus. Jadi agak sulit bilangnya gitu. Dan kadang-kadang namanya kopi itu kan komoditas ya, hasil bumi. Hari ini mungkin Jawa Barat bagus nih panennya, tahun depan belum tentu. Mungkin karena curah hujan terlalu tinggi atau banyak faktor sih. Iya. Nah juga banyak orang yang bilang ya, ini benar nggak nih ya? Maksudnya ketika sumber kopinya sama, tapi mungkin cara roastingnya yang berbeda atau penyajian yang berbeda buat yang berbeda, itu rasanya bisa berbeda gitu ya? Bisa. Hah? Bisa. Kenapa bisa gitu? Jangankan itu, misalnya gini, dari kebun yang sama ya. Ini kita bicara kebun yang sama. Proses pasca panen berbeda, misalnya satu wet proses, satu dry proses, rasa pasti beda. Oke, kalau misalnya sama nih prosesnya wet hull, proses giling basah misalnya gitu ya, sama di roastingnya berbeda, yang satu light roast, satu medium roast, rasanya beda. Terus sama nih dua-duanya, misalnya medium roast atau light roast. Yang satu dibikin espresso, satu dibikin manual brew, ya rasanya juga beda gitu. Jadi banyak faktor nih rasa di secangkir kopi itu. Kadang ada juga barista yang nyalain, ini roastingnya nih atau kopinya, nggak bisa nyalain itu. Karena banyak yang terkait dari mulai sejak nanam gitu ya. Betul. Sampai di baristanya itu. Iya, sampai ke yang buat kopinya. Nah sekarang kalau sebagai orang awam lah ya, misalnya kita beli kopi gitu ya, kopi bubuk lah atau apa gitu. Nah cara buat yang benar gitu, kira-kira ada tips nggak? Maksudnya supaya apa ya, kan kalau ngelihat barista itu ya, nanti kan kita cerita tentang barista yang cara buat kopi kan, wah kelihatannya macam-macam tuh prosesnya. Ya kalau kita orang awam kan paling punya ini suhu airnya berapa misalnya kan di teko atau di dispenser itu. Kemudian apa sih yang perlu kita lakukan supaya maksudnya rasa kopi itu benar-benar nikmat gitu. Kadang-kadang suka
beda gitu ya. Kadang kok dia yang buat kok enak ya rasanya, yang buat sendiri kok beda. Kalau untuk di rumah, sebenarnya gini, peralatan apa yang ada di rumah? Kalau misalnya cuman kettle elektrik doang, berarti kan kita bikin kopinya ditubruk. Iya, iya. Kalau kadang saya suka disaring tuh. Ya, kalau disaring. Kopi ini ya bubuk gitu ya. Nah, kalau kayak gitu biasanya itu kayak kita nubruk kopi, ya. Diaduk, tunggu 3 menit baru disaring. Biasanya ini gimana? Nunggu berapa menit atau langsung disaring? Oh, langsung. Jangan. Jadi kopi juga perlu proses untuk mengeluarkan apa ya? Yang terkandung di dalam kopinya. Dalamnya itu. Para sahabat nih dengerin dulu nih ya. Tuti akan cerita nih kalau kita di rumah kopi mau saring apa supaya nikmatnya benar-benar terasa gitu ya. Yeah, nah, betul. Coba deh cerita lagi. Jadi kalau kita di rumah mau saringnya gimana tuh? Jadi gini, kalau bisa usahakan misalnya mau buat kopi, ini kita bicara black coffee ya, kopi tubruk ya. Kopi tubruk lah. Pakai air panas, jangan dari dispenser, karena kalau dari dispenser kan panasnya kurang tuh. Oh, kurang. Jadi tetap harus kettle itu ya? Iya, kalau bisa kettle. Kalau misalnya nggak punya kettle kan manasin air di kompor. Setelah mendidih, angkat, tunggu paling 30 detik baru tuang. Karena kalau mendidih banget kan 100 derajat ya. Terlalu panas buat kopi. Jadi kalau kita orang kopi itu kalau nuang terlalu panas air ke kopi, kita bilang burn, jadi tercium, terasa gitu. Jadi tunggu 30 detik sampai 1 menit bisa tuh. Jadi suhu turun mungkin sekitar 94, tuang, aduk, tunggu 3 menit lah. 3 menit. 3 menit itu air kopinya nggak akan langsung dingin karena kan lumayan panas ya. Panas. Aduk, tunggu 3 menit, saring, udah minum. Nah, seberapa banyak kopinya sesuai selera soalnya. Ada yang suka kopinya 1 sendok makan gitu ya. Airnya pakai gelas ini. Kan saya susah ngomongnya. Takarannya berbeda ya. Iya, berbeda-beda. Kan ada tuh kalau dulu kakak saya, pokoknya harus pakai gelas ini nih kopi nih. Ininya 1 sendok makan. Nggak tahu tuh ukurannya 1 sendok makan tuh berapa gram, airnya berapa mili gitu. Jadi itu sesuai selera. Cuman caranya begitu. Kalau tidak ada alat apapun di rumah. Jadi para sahabat kalau Anda buat kopi tuh ya, nah tips dari Tuti ini bisa membantu mungkin membuat rasa kopi lebih nikmat lah ya. Dan sebaiknya diminum panas-panas gitu ya. Kalau saya sih suka minum kopi itu panas-panas supaya rasanya aromanya masih. Sebaiknya sih lebih lagi panas karena panas, aromanya akan keluar kecium gitu. Nah kemudian kan Tuti sering jadi juri nih, juri barista gitu ya. Nah tadi kan kita udah cerita barista ini sekarang salah satu profesi yang orang ingin lakukan lah ya. Nah kemudian apa sih yang dinilai dari seorang barista itu sebagai juri? Mungkin pada mau tahu juga. Apakah hanya rasa atau cara gaya dia membuat kopinya atau apa aja sih penilaian-penilaian sebagai juri barista itu? Jadi pertandingan itu, pertandingan barista kompetisi itu selama waktu pertandingan dikasih waktu 15 menit. Itu waktu itu dia bahan bakunya semua disiapkan panitia atau dia boleh bawa masing-masing sih? Kalau jadi bawa masing-masing kopinya ya. Kopinya bawa masing-masing. Kopinya bawa masing-masing, tapi peralatan lainnya anggaplah coffee bar-nya itu sudah sediakan panitia karena biasanya sponsor. Kopinya dia bawa, jadi selama 15 menit itu dia harus menghidangkan 4 minuman espresso untuk 4 orang juri. Kemudian 4 minuman base milk yang ada susunya lah, entah itu cappuccino atau latte art, dan 4 signature drink. Jadi pada saat dia membuat espresso, base milk, milk base atau signature itu, dia harus menjelaskan kenapa dia membuat memakai kopi itu, misalnya kopi dari Aceh gitu ya. Kenapa dia pakai kopi itu, mungkin di balik ada ceritanya. Di situ kita menilai presentasinya dia. Kemudian kita juga menilai tekniknya dia, workflow-nya juga dinilai, dan pasti rasanya juga dinilai gitu loh. Jadi dari situ semua total penilaiannya plus sebenarnya lebih ke apa ya, workflow-nya juga dinilai gitu. Semua itu. aspek ini ya dinilai semua juga ya. Nah kira-kira kalau barista-barista Indonesia ini udah suka bersaing nggak
ke internasional atau apa? Atau dia kompetisi hanya di Indonesia aja? Jadi juara Indonesia itu dikirim internasional. Oh, siapa yang kirim? Jadi dari asosiasi SCAI itu. Yang Tuti dirikan itu ya? Itu kirim juara nasional ke Indonesia. Jadi selain barista itu ada latte art, ada roasting, ada coffee and good spirit sama cup taster. Jadi ada 5. Juara Indonesia itu sudah dikirim ke kejuaraan internasional. Terakhir itu kalau barista masuk 6 besar, masuk final, itu udah hebat banget tuh. Nah tahun ini roasting kompetisi itu juara 3 nih dari Indonesia seluruh dunia ya. Sama coffee and good spirit juga juara 3 gitu. Jadi Indonesia ini untuk anak-anak mudanya yang punya skill ini udah lumayan punya nama nih di internasional gitu. Nah, untuk seorang menjadi barista, dia perlu belajar secara ada ilmunya atau otodidak dia bisa sih? Mungkin banyak yang mau tahu juga nih. Kalau saya sarankan lebih baik belajar. Karena ada sekolahnya tuh ya? Banyak. Oh banyak sekolahnya. Banyak. Jadi ada yang ambil kursus 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Banyak lah di Jakarta, di luar Jakarta juga banyak. Kalau saya sarankan sih ngambil kelasnya lah ya gitu ya. Karena kalau kita belajar di YouTube memang bisa sekarang kan apapun dari YouTube bisa ngikutin kita bisa. Tapi kan kita mau kalau di kelas atau di kursus itu kita ajarkan dari nol. Jadi dari biji kopinya, cara nanamnya, budidayanya sampai ke secangkir kopi. Kalau dari YouTube kan ya kalau cara bikin espresso ya begitu aja gitu. Terus biasanya kalau yang ngajar pasti dia akan sharing sesuatu tentang kopi yang kadang nggak ada di YouTube gitu. Tuti salah satu pengajar juga nih. Dulu ngajar, terus sampai ke roasting juga ngajar. Sekarang agak nggak sempet nih. Jadi udah baru 4 bulan kali ini saya belum ngajar lagi. Nah tadi ya ada specialty kopi gitu ya. Nah itu sebenarnya apa sih gitu loh? Mungkin baik yang nggak tahu juga ya. Maksudnya ya orang yang penonton ini baik yang juga yang mungkin awam. Dia peminum kopi lah, banyak kan peminum kopi. Tapi cerita kopi ini kan unik juga gitu loh. Nah dengan adanya Tuti ini mungkin bisa lebih menggambarkan, bercerita hal-hal istilah-istilah yang selama ini kita juga nggak ngerti gitu loh. Jadi kalau specialty itu dimulai dari proses pasca panen. Proses pasca panen kan kalau dulu pernah ke Pangalengan nggak dulu? Pangalengan, iya. Kalau dulu panen kopi kan dijemur di bawah ya di jalanan aspal gitu. Kadang kita lewat sampai jalan aja. Nah sekarang kan udah nggak begitu lagi. Jadi specialty itu dimulai dari pasca panen. Gimana dia cara mengolahnya dalam arti misalnya dicucinya ya secara simple ya, dicucinya, dijemurnya. Setelah itu baru dipilih. Jadi yang namanya specialty coffee itu bahwa ukuran biji kopinya itu hampir seragam. Hampir ya, karena kan ada ayakan tersendiri ya. Mungkin yang ukuran yang nggak sama persis tapi sekitar segitu deh. Diayak ukurannya hampir sama semua. Di bawahnya specialty itu dibilangnya grade 1. Jadi ukurannya mungkin ada yang kecil, ada yang lebih gede. Jadi dari ukurannya sama, lalu yaitu proses dan ukurannya sama. Setelah itu di roasting. Sebenarnya kalau di roasting sih nggak bisa dibilang specialty lagi ya. Karena kalau kita bicara misalnya kopi saya blend dengan kopi specialty boleh. Karena memang bukan, kita tidak bicara masalah blendnya tapi masalah pasca panennya sampai dengan ukuran biji kopinya gitu loh. Itu yang dibilang specialty sih. Itu. Kira saya specialty itu emang khusus kopi yang pure kopi tanpa ada campuran, bukan ya? Berarti itu proses dari pasca panennya. Pasca panennya ya. Nah sekarang kan banyaklah peminum kopi di Indonesia ini terutama ya. Sekarang memang terus juga banyak berdiri inilah coffee shop ya. Nah apa sih sebenarnya manfaat kita minum kopi itu? Iya kan, supaya orang juga tahu nih jangan minum dia. Nah terus juga selain manfaat, yang sebenarnya tuh berapa sih takaran kita sehari ya minum kopi? Karena kan gini loh, saya lihat tuh teman-teman saya bisa sehari mungkin bisa 4 cangkir gelas minum. Apakah itu boleh atau enggak sih? Terus juga kadang-kadang kan karena bisa kita kerja dari mana aja.
kita ketemu klien tuh selalu di restoran, di coffee shop lah ya. Nah, ketika ketemu satu orang, kita ketemu lagi, ngopi lah. Nah, sehari itu bisa 3-4 kali ngopi. Nah, gimana tuh manfaat kopi sama berapa sih sebenarnya yang kita layak minum lah sehari itu? Sebentar, sebelum saya jawab, saya mau nambahkan specialty lagi specialty, ya. Okay. Jadi setelah itu kan di roast ya, di roasting. Nah, ada namanya setelah di roasting tuh biasanya kita cupping. Pakai cuppers, jadi ada satu jenis kopi misalnya dari Papua ya, ada 5 cup, kita coba nih, dari 5 cup itu kalau misalnya nilainya bagus, jadi ada satu form ya untuk yang menentukan kopi itu specialty apa enggak. Kalau nilainya itu di atas 84 itu bisa dibilang specialty. Jadi tadi setelah pasca panen, roasting juga sedikit berpengaruh ya. Berpengaruh baru dinilai itu masuk ke kelas specialty apa enggak. Nah, pada saat kita cupping itu kopi specialty itu harus di atas 84. Ada nilainya ya? Ada nilainya. Standarnya minimum 84. Sampai ke 100. Iya. Kopi Indonesia ini masih sangat jarang yang nilainya 90. Susah banget lah. Kalau di luar tuh kayak di Panama, kopi Panama mungkin pernah dengar ya Denny, kalau misalnya kopi Panama 90 plus gitu. Itu nilainya di atas 90. Jadi udah excellent banget. Pada saat kita minum gitu ya, itu benar-benar clean, semua aroma, rasa manis juga ada gitu loh. Indonesia belum ada. Nah, sebabnya apa? Dia belum sampai ke tahap itu. Banyak faktor ya, mulai dari budidaya, bisa dari tanamannya. Tanah di Indonesia kita semua tahu subur. Tapi harus dilihat dulu pupuknya organik atau anorganik. Nah, itu juga pengaruh. Jadi kita kemarin juga dari asosiasi mencoba mencari kopi terbaik Indonesia, memang masih belum proses, masih dalam proses. Itu untuk specialty. Balik ya ke pertanyaan yang ini. Jadi menurut penelitian sih amannya 3 gelas sehari. Tapi semua tergantung dari kesehatan kita. Kayak misalnya yang sakit jantung ya temannya Denny, paling sehari 1 cukup kan gitu. Tapi ada juga orang yang minum 5 cup, 6 cup ya baik-baik aja gitu. Emang semua tergantung dari kondisi tubuh. Cuman pesan saya nih, kalau banyak minum kopi, banyak juga minum air putih. Diimbangi air putih. Supaya itu kan memicu kerja jantung pada saat kita minum air putih kan diuretik ya. Gitu. Nah, kemudian 3 gelas itu ukuran apa sih? Gelas biasa aja, normal gitu ya? Gelas normal itu yang ukuran 6 gelas yang segini lagi. Enggak. Yang kayak di kafe tuh yang 6 onsis itu sekitar 180 mili. 180 kali 3 ya kurang lebih setengah liter lah. Setengah liter. Itu maksimal ya kita minum kopi itu ya. Seharian ya, jangan. Seharian. Ya kadang-kadang makanya sekarang orang suka sibuk kerja habis terus bentar dia buat gitu loh. Nah, kalau orang bilang minum kopi itu bisa nggak ngantuk, benar nggak sih? Kalau saya kok minum kopi mau ngantuk, tidur aja sih. Sebenarnya nggak pengaruh ya. Nggak pengaruh ya. Ada pengaruhnya. Gitu, sebenarnya ada pengaruhnya juga. Kalau kafein itu membuat jantung bekerja lebih cepat. Kalau kita bekerja lebih cepat kan excited nih. Pasti kita nggak akan bisa tidur. Tapi ada juga yang bekerja lebih cepat malah bikin capek, jadi kita ngantuk. Itu bisa jadi maksudnya yang jadi relax ya udah bisa tidur, nggak masalah gitu. Kalau kayak istri saya tuh minum kopi dia bisa nggak tidur tuh semalaman. Ya mungkin jam berapa ya, jam 2 atau jam 3 lah baru ngantuknya. Kalau saya sih ya tidur aja, maksudnya ngantuk ya nggak terpengaruh gitu rasanya. Nah sekarang kan Tuti banyak melihat nih ya, kalau saya sih lihatnya perkembangan bisnis kopi kan luar biasa nih sekarang ya. Kemudian juga banyak berjamur lah, coffee shop hampir di setiap jalan tuh ada kan. Nah ini kira-kira ke depannya ya, bisnis kopi ini memang terus akan berjaya dengan banyak coffee shop atau ya cuma musiman aja sih kira-kira menurut pandangan Tuti yang udah banyak menggeluti
kopi ya, udah dari tahun 98. Iya. Menurut saya sih ini bukan musiman ya. Masih akan terus berkembang. Karena kalau dilihat nih banyak anak muda yang nongkrong di coffee shop. Iya. Dan mereka kadang rela nih coffee shop yang ini baru buka pindah ke sana. Baru buka nyobain sana, nyobain sini gitu loh. Dan seperti saya bilang kalau udah nyoba kopi itu ya kopi itu kayak seperti ada rasa edik ya. Iya, kayak kecanduan gitu ya. Iya betul. Jadi kalau udah biasa ngopi, pasti besok dia akan ngopi terus gitu loh. Dia akan coba coffee shop yang baru gitu. Jadi bisnisnya masih akan terus berkembang. Hanya pesan saya coffee shop itu harus punya identitas. Identitas itu entah itu bisa banyak lah. Ya, ini pasti tahu lah apa gitu identitasnya, entah itu produk, entah itu service dan lain-lain. Nah, tapi kok sekarang lebih banyak ke kopi kekinian gitu ya. Nah, sedangkan kalau Tuti melihatnya kopi kekinian itu maksudnya menggeser kopi zaman dulu gitu ya. Ataukah memang ini tren baru gitu? Kalau saya pribadi saya sih lebih suka minum kopi yang benar-benar pure kopi. Pure kopi ya. Maksudnya kopi yang ya kayak kopi tubruk atau apa dibandingkan yang kopi kekinian gitu loh. Nah, makanya sekarang tuh gimana? Pergeseran orang tuh apakah memang terus akan beralih ke, jadi kan identitas kopi itu udah makin lama makin hilang gitu ya. Maksudnya kopi yang ini nih yang pure kopi. Udah sekarang kan ramuan macam-macam tuh kalau kopi kekinian kan. Udah dicampur macam-macam. Iya benar. Jadi sebenarnya itu hanya tren. Menurut saya itu tidak akan menggeser kopi yang sesungguhnya. Saya lihat dari data penjualan kopi saset yang benar-benar black coffee itu hampir tidak mengalami penurunan. Penjualan kopi saset secara keseluruhan itu bertambah, tapi memang ada yang kan kopi saset yang 3 in 1, 2 in 1 dan lain-lain. Tapi untuk black coffee-nya sendiri masih stabil gitu, masih bertahan. Kemudian ada kemasan yang besar gitu yang 500 gram atau berapa gram itu masih juga bertahan. Dan kalau sebenarnya kenapa banyak kopi kekinian, misalnya kopi atau kadang di coffee shop bukan ke kopi yang matcha lah, green tea lah, taro lah, red velvet ya. Itu lebih membidik ke pasar anak muda. Anak muda biasanya lebih suka minuman dingin, lebih suka minuman manis. Makanya saya takutnya tuh nanti makin ke lama orang udah lupa dan kopi yang sesungguhnya. Tapi biasanya gini, kalau sudah ke minuman manis nih ya, dia pasti satu titik akan mencoba minuman yang real coffee gitu. Karena dia ingin tahu sebenarnya kopi yang aslinya tuh apa sih. Karena sekarang mulai beberapa yang saya tahu ya, kita suka mengadakan ya riset kecil-kecilan lah gitu. Banyak yang mulai mencoba yang black coffee itu. Black coffee-nya kan bisa manual brew gitu loh. Jadi balik lagi sebenarnya sekarang ya. Sebagian anak muda nih. Balik lagi karena manual brew itu sesuatu yang seksi lah buat mereka ya. Seksi dalam arti alat untuk manual brew kan macam-macam. Dengan kopi, satu jenis kopi dengan 2 alat yang berbeda, rasa akan sedikit berbeda. Nah, itu yang bikin seksinya gitu. Terus kopi dengan roasting yang berbeda akan keluar rasa yang sedikit berbeda. Lalu pasca panen yang berbeda juga berbeda. Itu yang membuat akhirnya anak muda juga masih mau belajar tentang ya black coffee gitu, manual brew. Nah, sekarang kan yang kembali ke barista ya, Tuti. Banyak nggak? Maksudnya signifikan nggak? Maksudnya orang belajar jadi barista tuh sekarang ini ya? Maksudnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya makin tahun tuh makin banyak orang yang belajar untuk jadi barista gitu. Banyak banget. Banyak ya. Karena coffee shop tumbuh di mana-mana ya. Betul. Dan itu diperlukan barista-barista juga kan? Iya, bahkan yang saya sarankan sih nih, kalau ada yang mau buka coffee shop misalnya seumuran maestro lah ya, seumuran kita, sebaiknya kita juga ikut belajar. Harusnya belajar nih. Misalnya dia ini mau buka coffee shop nih. Kan nggak mungkin ngelola sendiri ya, pasti dengan anak-anak muda, tapi harus tetap belajar. Jadi tahu gitu loh prosesnya. Terus cara mengelola kafenya, yang lebih utama adalah proses untuk kopinya. Jadi biasanya kalau udah tahu kan kita lebih menjiwai lah. Betul. Gitu. Ada nggak kira-kira yang direkomend tempat belajar nih?
Saya nggak bisa sebut. Oh iya, tapi banyak lah ya. Banyak banyak ya. banget. Dilihat-lihat lah gitu. Tapi ada fenomena juga ya. Jadi beberapa tempat kursus itu ada yang mahal ya, udah mahal banget, ada yang moderat lah gitu ya. Biasanya ada beberapa barista yang pengen belajar tapi mahal nih. Akhirnya mereka belajar di YouTube. Iya, gitu ya. Belajar otodidak jadinya kan. Otodidak. Banyak yang udah ngerasa pinter nih belajar sendiri, sombong gitu. Nah itu sebenarnya salah satu attitude yang harus kita, ya saya ya sebagai dia orang kopi yang cukup senior, yang harus kita ya diperbaiki sih gitu loh. Jadi makanya banyak sekali sekarang kalau kita coba kerjasama sama BLK beberapa daerah, saya bikin kompensasi balai latihan kerja dan Kementerian Tenaga Kerja kan, bikin kompetensi untuk barista. Sebelum ada tes kan mereka harus belajar dulu gitu loh. Jadi itu yang sedang digalakan juga di beberapa daerah. Nah sekarang ada nggak sekolah kejuruan atau apa yang mengkhususkan pada kopi? Belum ada. Kalau STP Sekolah Tinggi Pariwisata ada kurikulumnya. Oh, salah satu mata kuliahnya mungkin. Salah satu mata kuliah, cuma yang agak susahnya adalah kalau misalnya kurikulum itu kan biasanya satu semester misalnya 3 SKS kan. Berarti kan setiap minggu ada pertemuan. Ini yang agak sulit karena harus lebih banyak praktek. Jadi biasanya kalau STP itu bikin tambahan mata kuliah kopi, workshop tentang kopi barista, langsung praktek gitu. Jadi nggak ada yang khusus materi. Karena kalau kita bicara belajar kopi, misalnya dia belajar dari budidaya kan nggak ada hubungannya dengan pariwisata lah gitu. Iya. Oh jadi lebih banyak ke prakteknya dibanding teorinya gitu ya? Iya. Oh iya. Jadi sekarang itu ya, maksudnya setiap sekolah pariwisata udah ada itu ya? Saya pernah ngajar di Ciputra, Pelita Harapan, Trisakti juga ada. Trisakti, ya. Saya nggak tahu nih STP Bandung atau NHI. Sepertinya juga ada, cuma itu misalnya ngundang guru tamu sekian jam gitu udah paling gitu. Ya memang sekarang sih pertumbuhan kopi itu luar biasa. Beberapa brand malah sudah mendapat ini nih suntikan dana dari investor ya. Wah sampai hebat itu. Hebat makanya sampai ratusan miliar segala gitu. Nah kalau Tuti melihatnya ya dari sisi bisnis nih kopi gitu loh. Kok orang mau ya, maksudnya menyuntik dana sebesar? Apakah memang bisnis dia bisa melihat ke depannya gitu loh? Nyambung sama yang tadi Den. Bisnis kopi ini masih akan terus berkembang. Berkembang karena ya menjanjikan lah bisnisnya. Jadi para penontonnya, sahabatnya kalau mau buka bisnis kopi masih menjanjikan lah ya. Soalnya kadang-kadang kan suka ada ngomong, mau buka di sini buka, di sini udah buka. Nah itu harus punya identitas itu ya, yang membedakan satu dengan yang lainnya. Betul. Iya. Nah dari pengalaman ini selama ini ya, itu udah berapa puluh tahun jadi lumayan lah, 24 ya. 24 udah jadi juri segala macam. Ada nggak sih pengalaman yang menarik gitu loh, yang mungkin nggak terlupakan nih selama menggeluti dunia kopi? Apakah sewaktu jadi juri atau sewaktu menjadi meneliti kopi segala macam? Ada nggak tuh pengalaman yang menarik lah? Sebenarnya yang pertama sih yang jadi balik lagi ke 98-99 ya. Iya. Setelah belajar, jadi waktu itu saya harus belajar jadi barista, roasting itu nggak di Indonesia, nggak di Asia, harus di Amerika. Karena pada saat itu di Amerika tuh sedikit lebih maju ya. Di Australia pada saat itu juga belum terlalu. Nah setelah belajar, kemudian kita mau ngeroast kopi nih, mau roasting kopi Sumatera, Toraja. Sumatera, Toraja sama Jawa waktu itu cuma 3. Kita nyari kopi di Indonesia pada saat itu nggak dapet, susah banget. Karena belinya paling kita cuman ya namanya lagi nyoba ya 5 karung, satu karung kan 60 kilo, 300 itu nggak ada yang mau. Karena kan rata-rata pada saat itu tahun itu banyak kopi diekspor, yang ada kopi jelek. Karena putus asa akhirnya kita harus import kopi Indonesia dari Singapura.
Luar biasa. Ironis Anehnya. sekali, ya. Iya. Jadi itu yang ironis ya gitu, Iya, sampai ironis banget. bos saya yang bule pada saat itu sampai geleng-geleng kepala. Ironis banget ya. Ya itu nilainya udah jadi berapa kali lipat tuh. Betul. Iya kan? Betul. Nah sekarang ini sudah banyak nih kopi Indonesia yang bagus di Indonesia ya. Ada yang bilang banyak yang dilempar keluar misalnya diekspor, tapi kita cari di lokal juga masih banyak gitu. Sekarang udah banyak. Sudah banyak. Kalau bilang harganya mahal ya tergantung kualitas kan, semua produk kan kalau kualitasnya bagus pasti harga mahal gitu. Nah sekarang sih kopi ini ya udah inilah ya, maksudnya di Indonesia tuh udah dikelola dengan, kan kalau dulu kan masih yang kata Tuti masih secara tradisional gitu loh. Nah sekarang tuh udah maksudnya sebagai sebuah industri nggak sih? Udah banyak nggak industri yang mau masuk kelola dengan, maksudnya pertaniannya kan kayu kelapa sawit kalau gitu kan dia kelola sebagai industri yang benar-benar ini ya. Ya di inilah dikelola profesional gitu. Nah kalau di kopi itu ada nggak sih model-model begitu? Ada. Jadi ada salah satu perusahaan kopi instan ya. Dia sudah punya perkebunan sendiri di Lampung. Jadi dia nggak beli dari ini ya? Dia punya sendiri. Punya sendiri. Jadi kalaupun kurang dia nggak banyak. Jadi dia banyak. punya pasokan sendiri. Lalu ada cafe shop yang terkenal yang seluruh dunia. Dia selalu membeli kopinya dari daerah Aceh gitu ya. Dan dia membantu petani mengembangkan budidaya kopinya itu. Lalu di Toraja juga ada beberapa perusahaan dari Jepang. Kalau kita bilang ya agak sedikit memonopoli kopi Toraja, ada di Jepang. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan besar, investor tuh sudah ada di Indonesia nih melirik kopi. Iya, sampai punya kebun sendiri gitu sampai punya kebun sendiri. Yang Toraja juga sama. Lalu sebelum pandemi tuh banyak banget investor dari Rusia tuh lagi booming, mereka lagi OKB lah ya, yang mau invest kopi perkebunan kopi di Indonesia pada saat itu. Jadi memang sudah dilirik, sudah dilihat sebagai potensi yang besar sih. Nah kalau kopi itu setahun tuh bisa panen berapa kali sih? Kalau di Indonesia barat, bagian barat ya itu bisa setahun 2 kali. 2 kali. Ada juga yang setahun sekali. Nah Indonesia Timur itu kadang ada yang setahun sekali. Jadi bisa dibayangkan yang tadi kembali lagi cerita saya, kalau banyak petani Indonesia itu petani kecil ya. Kalau panen setahun sekali, sisanya ya dia harus nanam sayur-sayuran atau buah-buahan gitu. Ini disambi juga ya. Iya, jadi nah, itu kopinya nggak bagus hasilnya. Maksudnya kan bisa nggak secara teknologi tuh sekarang udah ada nggak meningkatkan masa panennya, mungkin bisa jadi lebih banyak gitu loh. Atau kalau memang itu karakteristik kopi memang begitu. Sebenarnya gini. Kalau dibilang karakteristik kopi kan di Aceh bisa nih, di Indonesia bisa bagian barat kali bisa. Gitu ya. Lalu kalau kita bicara hasil kopi yang gede-gede di Brazil, di negara Afrika ada yang biji kopinya itu gede-gede, jenisnya Marago Gaib. Jadi masih sedang diteliti lah, bagaimana caranya beberapa bagian bisa panen 2 kali. Kalau tanah, misalnya tanahnya kurang subur, kan bisa dengan pupuk organik ya misalnya. Tapi kalau kandungan tanahnya, nah ini agak sulit gitu loh kan. Kalau kandungan tanah yang baik untuk tanaman kopi yang ada sedikit tanah liat, ada sedikit pasir dan lain-lain. Oh itu yang bagus malah. Kan setiap daerah beda-beda. Ya betul. Itu yang agak susah sih. Ya inilah ya. Masing-masing daerah punya karakteristik tanah yang berbeda juga ya, maka hasilnya juga bisa berbeda panennya. Nah Tuti selama ini kan udah puluhan tahun nih menggeluti dunia kopi, ada nggak sih rasa bosan gitu loh, atau ya enjoy aja menikmati? Ya namanya orang hidup kan kadang-kadang suka ini ya, menemukan kebosanan juga loh. Pernah nggak sih? Pernah itu, saya ada cerita. Pernah. Tahun 2010. 2010.
Jadi saya tuh lagi bosan banget dengan kopi. Udah saya resign dari kopi, perusahaan kopi. Saya mau melamar kerjaan di perusahaan kargo waktu itu. Kargo, terima, masuk hari pertama. Saya agak bingung ya gitu. Karena kan sesuatu yang baru, bukan bingung mungkin karena bukan dari hati saya. Tapi pada saat duduk di meja dijelaskan gitu ya. Ini entah halusinasi atau apa, saya merasa ada wangi. Kalau kopi digoreng atau di roasting itu kan wanginya beda. Kayaknya ada wangi itu lewat gitu ya. Dalam hati ini kayaknya saya nggak bisa deh lepas dari kopi. Besokannya saya ke kantor, saya minta resign, saya balik lagi ke kopi. Jadi cuma 2 hari. Kalau kata ada bosen ya, pasti ada kata bosennya. Ternyata memang sebaiknya jangan keluar dari kopi. Saya berpikir gitu. Ya benar ya, seperti tadi ungkapan itu. Kalau udah masuk ke dunia kopi udah sulit untuk susah keluar. Susah keluar ya. Nah, sampai Tuti itu sekarang misalnya kalau kita ketemu biji kopi gitu ya, misalnya tanpa kita tahu dari mana, itu bisa ya, maksud tahu ini kopi apa, kopi Arabica, kopi Robusta gitu ya. Dari lihat atau harus kita cicip gitu? Arabica dan Robusta beda bentuknya. Oh, beda bentuk, itu ketahuan gitu ya. Ketahuan bentuknya. Lalu kalau daerah harus dicicip. Harus dicicip. Biasanya Sumatera, Jawa, Bali itu punya karakter sendiri gitu. Lalu proses pasca panen juga harus kita cicip, bisa dibedain juga. Itu beda ya. Bisa tahu nih ya ini kopi dari mana gitu ya. Nah, ke depannya Tuti masih punya mimpi nggak tentang dunia kopi ini? Apa sih yang mau dicapai lagi gitu loh? Ya untuk apakah mungkin mau ini jangan-jangan udah punya ini nih sekolah barista? Enggak sih, belum sih. Belum. Dan agak gimana, kan suka banyak nih yang nanya, kok nggak buka kafe gitu. Saya kayaknya lebih suka sharing atau ngajar kayaknya, gitu. atau bekerja sama orang, karena buat saya kalau sharing itu atau ngajar tuh seperti saya juga menambah ilmu gitu loh. Betul. Pasti begitu ya. Jadi dari entah itu dari pertanyaan mereka atau pada saat praktek melihat mereka itu kayaknya ada ilmu baru ya yang kita bisa dapatkan ya di situ ya. Jadi cita-cita saya sebenarnya ya nantinya kalau bisa saya sebisa mungkin, sebanyak mungkin saya pengen sharing, entah itu seperti gini gitu ya, atau ngajar atau workshop barista gitu. Jadi kadang-kadang nih saya suka dipanggil kemana-kemana buat workshop barista, dengan senang hati sih biasanya. Buat saya itu recharge. Recharge lagi. Ya memang kadang-kadang dengan kita sharing tuh kita malah mendapat sesuatu terus hal yang baru ya. Luar biasa memang. Ya itulah manfaat kita berbagi sebenarnya ya. Nah, Tuti, ini apa yang ingin disampaikan ya, pesan-pesan buat anak-anak muda nih, terutama yang mereka juga suka dengan kopi gitu loh. Apa sih yang ingin Tuti bagikan buat anak-anak muda di Indonesia nih, supaya mereka juga bisa belajar lah dari pengalaman hidup Tuti selama ini ya. Bagaimana menggeluti dunia kopi ini? Ya, buat anak-anak muda yang ingin belajar tentang kopi, belajar dari bukan ya bisa dibilang ahlinya atau orang yang sudah pengalaman. Jadi jangan belajar dari orang yang baru ngerti kemarin. Sudah kamu belajar gitu. Jadi belajar yang sudah punya pengalaman. Lalu kalau misalnya ada yang buka coffee shop atau cafe, mendapat halangan di tengah-tengah, tetap maju terus gitu. Dievaluasi, jangan jadi patah semangat kan. Biasanya suka ada yang patah semangat, saya nggak mau buka lagi gitu. Dievaluasi, mungkin ada kekurangan, yaitu tadi identitas dari kafenya. Harus ini ya. Harus berbeda. Kalau kayak minuman kan sekarang kalau di setiap coffee shop kan ada, saya mau kopi kekinian. Kopi susu gula aren, di mana-mana ada. Nah, kita harus membuat sesuatu yang berbeda gitu. Jadi jangan sampai pernah putus asa, tetap belajar sebenarnya. Nah itu para sahabat anak-anak muda ya, jangan cepat putus asa, jangan pernah putus asa, dan harus terus belajar. Nah ini terakhir nih, selain menggeluti dunia kopi, apa sih hobi selama ini? Ada nggak hobi di waktu-waktu senggang yang dilakukan selain ngurusin kopi? Selain ngurusin kopi, saya itu apa ya? Paling saya main sama, saya punya 3 dogi. Itu
Oh, miara ini juga ya, dogi ya? Dogi ada 3. Jadi kadang kalau weekend sama nih, saya juga ada 3 tuh. Ada 3. Suka ngumpul nggak? Kayak misalnya sama ya kalau mau grooming ada siapa ngumpul, atau ke coffee shop nih di daerah ya dekat rumah itu ya, banyak banget coffee shop yang bisa bawa dogi. Iya. Jadi ya sebenarnya mau refreshing dengan membawa dogi, tapi akhirnya tetap ke coffee shop juga, ketemu kopi juga. Jadi paling itu sih kalau buat saya refreshingnya. Iya. Ya, enjoy juga ya bermain dengan dogi segala ya. Iyalah, itu emang saya juga merasakan sih. Apalagi ketika anak-anak udah besar kan, udah ya nggak bisa kita ajak main seperti anak-anak kecil. Ya kita main sama teman dogi kita. Nah, para sahabat, tadi sudah mendengar banyak cerita dari narasumber saya, Tuti Mohtar, mengenai kopi yang sudah expert, maestro di bidang kopi, yang sudah menggeluti dunia kopi itu puluhan tahun. Nah, bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan berikan komen. Tolong share juga kepada anak-anak muda di Indonesia. Mungkin mereka sedang mencari cerita-cerita tentang kopi, bisa terinspirasi dari cerita narasumber saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Para sahabat, novel Menembus Waktu ini adalah buku ke-8 saya. Tentang buku novel ini mengenai perjalanan hidup saya dari kecil sampai saya dewasa saat ini. Nah, buku novel ini akan saya berikan kepada narasumber saya pada hari ini, Tuti Mohtar. Kisah-kisah di perjalanan hidup saya ini telah saya tuangkan dalam buku novel Menembus Waktu. Tuti, ini novel Menembus Waktu ini kisah nyata perjalanan hidup saya. Ya, ini saya berikan kepada para narasumber di acara Gemas ya. Semoga berkenan untuk menerima novel ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga udah hadir sebagai narasumber di program Gemas nih. Terima kasih. Ya.